Selepas pulang mengantarkan Zahra, Romi memainkan ponselnya dan rupanya ada pesan dari Zahra. Zahra galak. Sebelum jemput ke sekolah, orang rumah ngomong apa aja tadi. Romi yang melihat pesan itu tidak mengerti apa yang dimaksud Zahra. Kamu ngomong apaan sih, Ra? Ailah, sebelum jemput gue lo sama Bonyok ngomongin apa di rumah? Oh itu, kita tunangan tanggal 20 Februari 2020. Tanggal cantik katanya. Terus lo gimana? Ya ikutan aja gitu. Ailah, curut lu bang. Dikira masih lama apa? Emang pengen cepat gimana dong? Sumpah lo kebelet nikah apa? Iya, mau punya anak yang banyak. Melihat pesan terakhir Romi, Sarah bergidik ngeri. Bagaimana mungkin dia akan menjadi mamah muda? OMG. Jam sudah menunjukkan pukul 00.31. Namun mata Zahra tidak dapat diajak kompromi. Matanya masih lebar dan tidak ada tanda-tanda akan tidur. Sarah akhirnya memutuskan untuk makan yang banyak agar cepat tidur, pikirnya. Suara Sarah mengobrak-abrik meja makan pun terdengar oleh sang ibu. Ra, kamu lagi apa? Cari makan, Bu. Tumben banget, katanya tadi udah makan bareng Romi. Nggak tahu, lapar lagi. Gimana kamu sama Romi? Nggak gimana-gimana. Makanya kalau diajak makan gak usah jaim. Biasa makan banyak, ini pas berduaan makannya. Jadi dikurangin kan lapar lagi. Apaan sih, Bu? Nggak kayak gitu kali. Malah Romi nawarin Sarah buat balik penjualnya gitu. Aneh kan? Bagus dong, anak ibu jadi aman sama dia, gak bakal kurang makan. Pagi ini Romi sudah duduk di ruang tamu Zahra. Dia berniat mengantar Zahra sekaligus berangkat kerja. Sejak Romi datang sudah disambut hangat oleh sang calon mertua. Tidak lupa juga ia menceritakan kejadian semalam. Tan, Zahranya belum bangun apa gimana ya? Kayak gak ada tanda-tanda kehidupan. Tolong ketulian pintunya, Rom. Tante lagi buat sarapan. Romi segera beranjak dari ruang tamu menuju kamar Zahra yang bertepatan di sebelah ruang tamu. Memang kediaman Zahra tidak terlalu mewah, hanya satu lantai minimalis namun unik. Masih ada sentuhan budaya dan tidak kebarat-baratan. Tra, bangun belum? Apa sih lo pagi-pagi ganggu aja? Tanya Zahra yang nampaknya baru bangun. Ini udah siang kali, ayo cepetan mandi atau mau dimandiin? Iya, rese lo. Romi yang mendengarnya lantas terkekeh geli. Biasanya disiram dulu baru bangun tuh anak Rom. Sekolah yang rajin ya? Pinta Romi seakan-akan menasihati anaknya. Iya papa, kesal Zahra. Ketika hendak turun, Sarah membuka pintunya namun masih dikunci oleh Romi. Buka dong, Rom. Hah? Apanya yang dibuka, Ra? Ya pintunya lah, apalagi. Ntar dulu kali, masih 45 menit lagi baru masuk. Terus maksud lo apa Bambang ngajak gue berangkat pagi-pagi? Gak ada kerjaan lu ya? Ra, kamu gemukan sih? Hah? Masa? Iya beneran deh, gak kayak biasanya. Melihat Sarah panik, Romi lantas makin gencar menjahilinya. Ya gimana dong, semalam aku nggak jadi semalam makan banyak. Iya, abisnya gue nggak bisa tidur. Kenapa emang? Gue kepikiran chat dari lo kali. Lo bercanda doang kan? Sarah harap-harap. Kalau beneran gimana dong? Tanya Romi santai sambil merebahkan dirinya ke jok mobil. Iya, nggak mau gue. Dipaksa lah, apa susahnya kalau udah sah, ya kan? Sumpah ini Romi kenapa ya? Gue gak mikir kesana sumpah. Cepat atau lambat bakal terjadi, Ra. Kalau udah nikah, bodoh gue mau turun cepat bukain. Gak salim dulu, Ra? Tanya Romi sembari mengulurkan tangannya. Bukan muhrim. Kesal Zahra dan berlalu pergi. Zahra, teriakan itu membuat Zahra membalikkan tubuhnya. Baru datang lo, Lin? Enggak sih, sempat lihat lo juga tadi turun dari mobil. Haha. Cie, yang tambah deket aja, Cie. Apaan sih lo, nggak jelas? Ngaku aja kali.
Sarah dan Linda kini berada di kantin menikmati jam istirahat kedua yang lumayan cukup lama dari jam istirahat pertama. Karena di SMA Pusaka, jam zuhur diberi waktu 1 jam untuk sholat dan istirahat. Setelah sholat tadi, Sarah dan Linda langsung menuju ke kantin. Keadaan kantin cukup sepi, mungkin karena yang lain jajan dulu baru ke kantin, sehingga sekarang mereka sudah semakin berkurang. Sarah mengambil bangku yang tidak jauh dari stand makanan. Sambil melahap makanannya, sesekali ia tersenyum ke arah telepon, membuat seseorang memandangnya tak suka. "Ra, lihat deh, Aji dari tadi natap lo horor gitu." Sarah pun mengikuti arah yang ditunjuk Linda. Ketika mendongak, matanya bertubrukan dengan mata yang menyiratkan api cemburu. Bel pulang telah berbunyi, dan seperti biasa, Romi menjemput Zahra. Jangan lupakan bahwa mereka sudah menjadi pusat perhatian di sana. Siswa-siswi yang sedang berjalan dan melihat Zahra lantas mengguncangkannya. "Gila itu Zahra bukan sih? Kok mau ya sama om-om? Masih muda lah, segitu mah ganteng juga. Pulang sekolah cuci mata ya kan? Abangnya Zahra bukan sih? Meleleh sumpah. Tuh cewek pasangan perasaan kemarin deket sama Aji, sekarang udah ganti aja. Bitch. Lihat apa yang bakal gue lakuin setelah lo rebut semua orang yang gue sayang." Sementara setelah itu, seorang laki-laki muda dengan wanita yang tak lain adalah kakaknya sendiri sedang mati-matian menahan amarahnya agar tidak membuncah. "Lo beneran lihat dia?" "Bener, gue gak salah lagi. Gue ada rencana. Setelahnya hanya mereka yang tahu." Hari-hari berlalu. Tiba saatnya hari yang mendebarkan bagi Zahra, di mana sekarang ia berada, yaitu di dalam kamarnya mondar-mandir tidak jelas, dan make up yang sudah tertata kini menjadi hancur bersatu dengan keringatnya. Hari ini adalah hari di mana pertunangan mereka diadakan. Walaupun orang tua menginginkan segera lanjut ke pernikahan, namun apalah daya Zahra yang belum memiliki KTP, jadilah tunangan dulu. Kini Zahra sudah siap dengan gamis berwarna biru muda, dan tidak lupa ia membalut kepalanya dengan kerudung segi 4 rawis kesukaannya. Katanya simpel, gak ribet, dan gak bikin gerah. "Ya ampun Ra, kok kamu kayak gitu bentuknya? Terus kayak gimana lagi Bu?" Ibunya lantas membenarkan penampilan anaknya, memberi make up natural dan tidak mencolok, lalu menambah beberapa aksesoris di sana. Entah kesambet setan apa, baju Romi senada dengan Zahra. Dia mengenakan celana jeans hitam dengan kemeja berwarna dongker. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini agak sedikit berantakan, dan itu membuatnya berkesan lebih muda. Zahra yang tidak sengaja melihat itu pun lantas mengalihkan arah pandangnya. "Baiklah, langsung dimulai saja ya," titah Roy ayah Romi. Skip. "Zahra, kamu kapan lulus?" tanya Rahma ibu Romi. "Akhir bulan Maret sudah masuk ujian Tan." "Wah, berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya ya?" "Iya Ma, dia kalau pulang sore terus, makanya sering nolak ajakan Nak Romi," kata Denny menanggapi. "Jadi kita udah sepakat ya acara pernikahan digelar bulan April." "Bulan April Tan. Tanggal 5 sayang," balas Rahma dengan senyumannya. Sarah hanya bisa menghela napas berat. Bagaimana mungkin secepat itu? Tidak ada pilihan lain, karena ini juga salahnya sendiri karena tempo hari dia tidak ikut berkumpul dan memilih berdiam diri di kelas. Kumpul sekalipun dia tetap tidak bisa merubah keputusan orang tua. Sekarang sudah memasuki bulan Maret, di mana saat ini siswa dan siswi SMA Pusaka mengadakan hari terakhir ujian praktik. Guru meminta semua siswa-siswi untuk pulang ke rumahnya masing-masing dan mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional. Sudah 30 menit Romi menunggu Zahra di samping mobilnya. Ia menyandarkan bahunya sembari melihat handphone dan sesekali menengok mencari keberadaan Zahra. Rupanya Zahra sedang berjalan keluar gerbang dan sesekali bercanda dengan temannya.
Di sisi lain, seorang wanita sedang bersiap-siap menancapkan gasnya. Entah apa yang ia pikirkan, namun ingin sekali rasanya ia mencelakai siswi SMA yang sebentar lagi akan melangkahkan dirinya ke jalan raya. Berhubung arah rumah Zahra dengan Linda berbeda arah, Sarah lantas menyeberang jalan sendirian. Selangkah dua langkah, dan mobil yang sedari tadi bersiap pun akhirnya berjalan. Bukan seperti yang terlihat di film-film. Sarah lantas berbalik arah untuk menghindari mobil tersebut, karena jika meneruskan langkahnya ke arah tengah jalan, takutnya ada mobil lain yang akan menabraknya. Cerang! Sebuah batu tepat mendarat sempurna di kaca mobil yang akan menabrak Sarah tersebut. Romi, dia adalah orang yang melakukan hal demikian. Ia lantas mendekati sang pemilik mobil yang tidak lain adalah mantan kekasihnya sendiri. Sang pemilik mobil pun memarkirkan mobilnya ke punggung jalan dan turun untuk menghampiri Romi yang berada di sisi kiri mobil. "Maksud kamu apa tadi?" tanya Romi sambil menahan amarahnya. "Ada juga aku yang nanya, maksud kamu apa lempar batu ke mobil aku?" tanya gadis itu. "Terus aku harus diam lihat calon istri aku ditabrak sama orang yang gak punya hati kayak kamu?" "Calon istri? Oh, aku ngerti. Jadi dia yang buat kamu putusin aku." "Dengar ya Mawar, aku ketemu dia jauh setelah kita putus. Jadi kamu gak harus repot-repot balas dendam ke dia. Dan adapun kita putus, tanyain ke diri kamu, di mana letak kesalahan yang kamu lakukan. Dan saya yakin kamu sudah tahu alasannya. Ayo Ra," ajak Romi dengan nada lembut disertai senyum kepada Zahra. Untuk bagaimana nasib kaca mobil itu, Romi tidak peduli dan memilih acuh dan meninggalkan Mawar yang masih dia mematung meratapi nasibnya. "Lihat apa yang bakal gue lakuin kalau perempuan perebut," ujarnya sambil meremas tangan hingga buku-buku jarinya memutih. "Mantan kamu?" tanya Zahra penasaran. Ditanya juga, kesal Sarah. "Iya, kenapa sih ini orang gak like deh, diam-diam baik," kesal Sarah dalam hati. "Kok diam? Terus gue kudu teriak-teriak gitu? Coba aja kalau aku gak datang." "Apaan? Tadi gue sendiri yang ngehindar, lo kagak narik gue atau kayak yang di TV-TV gitu?" Tidak ada tanggapan dari Romi, memilih fokus kepada jalan dan segera mengantarkan Zahra ke rumahnya. Entah ekspresi apa yang sekarang ada di wajah Zahra. Dia senang sekali melihat KTP yang sedari pagi ditetapnya. Tidak seperti yang orang bilang kalau foto KTP itu jelek dan datar. Enggak, nyatanya enggak. Zahra sangat puas dengan itu. Namun di lain sisi ia memikirkan nasibnya. Sebentar lagi dia akan menikah dengan Romi. Tepatnya 2 hari lagi. 2 hari lalu ia sudah memasuki usia ke-17. Dan coba kalian bayangkan betapa lelahnya menjadi Zahra. Di hari ulang tahunnya ia malah dihadiahi soal-soal ujian yang membuatnya pusing. Namun jika diingat, hadiah yang diberikan Romi sangat ia sukai. Bukan boneka besar, sebuket bunga, atau kue ulang tahun bertingkat juga mahal. Romi memberinya benda kecil, sangat kecil, yakni sebuah flash disk yang di dalamnya sudah ada film drama Korea kesukaan Zahra. Mulai dari genre romantis sampai horor ada semua. Sungguh niat sekali Romi. Tidak berhenti di situ. Sebelum hari ulang tahunnya, Sarah sudah mendapatkan kejutan mendadak, yaitu staf Alfamart yang mendatangi rumahnya, mengantarkan coklat, permen, dan lainnya. Pegawai Alfamart juga mengatakan bahwa Alfamart mau tutup, jadi makanannya diberikan kepada Sarah. Padahal tidak lain, semuanya adalah perintah Romi. Jika mengingat itu, Zahra jadi senyum-senyum sendiri. Romantis dengan hal yang tidak biasa menurutnya. Bersambung.